Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Haleluya. Kiara lapa shikara lapa se. Shikara lapa kara lapa shikara lapa se. Ini hati kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu.
Syukur bagimu, Yesus Tuhan. Haleluya. Shikaralaba karalaba shikaralaba se. Shikaralaba karalaba shikaralaba se. Kami datang memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kami datang meninggikan Engkau, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami sembah Tuhan. Persembahkan seluruh hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Sembah dan puji Engkau. Sembah dan puji ruhi tahta-Mu. Sembah dan puji ruhi tahta-Mu. Sembah dan puji ruhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji ruhi tahta-Mu. Sembah dan puji ruhi tahta-Mu. Sembah dan puji ruhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji ruhi tahta-Mu. Sembah dan puji ruhi tahta-Mu. Sembah dan puji ruhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Walaupun hanya dalam bentuk online, tapi saya percaya kehadiran Tuhan kita boleh alami pada saat sore hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya juga secara khusus, secara pribadi menyampaikan terima kasih kepada tim pelayan LOB Ministry yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah minggu pada saat sore hari ini. Sebab itu sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang sudah memelihara dan melindungi kehidupan kami, sehingga sampai pada saat sore hari ini kami boleh terhimpun, kami boleh bersekutu di dalam Engkau, memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan, kami semua boleh menikmati kehadiran Tuhan. Dan tiba saatnya sore hari ini kami akan dengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan menolong kami semua. Kiranya firman-Mu yang kami akan dengarkan sore hari ini benar-benar akan memberkati kami semua. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, dan kami akan dengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan siapkan pembacaan firman Tuhan, yaitu di dalam Roma pasalnya yang ke-12. Dan saya akan baca buat kita semua, atau mari kita baca bersama-sama di dalam ayatnya yang pertama. Kalau kita sudah siap, kita baca 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, berdasarkan ayat firman Tuhan pada saat sore hari ini, maka saya mengambil tema dalam khotbah saya, yaitu ibadah yang sejati. Di dalam ayat ini Paulus berbicara tentang persembahan yang benar. Ya. Persembahan yang dimaksud di sini bukan persembahan yang biasa kita kenal atau biasa kita lihat, yaitu di gereja kita membawa persembahan kepada Tuhan, atau kadangkala kita memberi persembahan untuk menopang pembangunan rumah ibadah misalnya, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus di sini lebih menekankan tentang persembahan tubuh. Karena dikatakan di dalam ayat ini bahwa ketika kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, maka itu adalah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa alasan Paulus sehingga Paulus meminta kepada jemaat yang ada di Roma agar mereka mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang benar di hadapan Tuhan? Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat di dalam kitab Efesus apa yang dikatakan di sana. Di dalam Efesus pasalnya yang pertama dan ayatnya yang keempat berkata demikian, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini merupakan satu kebanggaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika kita mengerti dan memahami bahwa kalau kita menjadi orang Kristen, kalau kita bisa mengenal siapakah Allah itu di dalam kehidupan kita hari ini, betul-betul saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa. Karena dikatakan oleh firman Allah, sejak sebelum dunia diciptakan, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Ya saudara, ini sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan ini. Dan saudaraku, tentunya ada sesuatu maksud Tuhan ketika Tuhan sudah memilih kehidupan kita. Yohanes 15 ayat 16 mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kita dipilih bukan karena perbuatan baik kita. Kita dipilih bukan karena kita lebih benar daripada orang lain, tetapi sesungguhnya semata-mata dikatakan oleh firman Allah bahwa itu hanya oleh karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan ini. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita jaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan ini. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua Bapak Ibu, ya, di dalam ayatnya yang ketujuh di dalam kitab Efesus ini dikatakan di sana, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang kedua saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa kita beroleh pengampunan, yaitu penebusan dosa kita. Di dalam kitab Roma, di sana Paulus sempat memberitahukan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa semua manusia sudah jatuh di dalam dosa, dan dikatakan bahwa oleh karena dosa maka saudara tidak ada harapan untuk kita bisa memiliki keselamatan di dalam hidup ini. Karena dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Nah, maut yang dimaksud di dalam kitab ini yaitu kematian yang kekal di dalam api neraka. Kita semua sudah tahu melalui kebenaran firman Tuhan. Tapi saudara, kita bersyukur bahwa Allah sudah memilih kita, dan saudara, Allah sudah mengampuni kita. Allah sudah menebus segala dosa-dosa kita melalui Yesus Kristus yang sudah datang menjadi korban di atas muka bumi ini. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita patut menyadari bagaimana kasih kemurahan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa di
dalam kehidupan ini, sehingga saudara kita betul-betul bisa menghargai keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan ini. Dan mari kita jaga keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan ini, agar kiranya melalui kehidupan kita yang ada, sebagaimana ayat pendahuluan kita tadi berkata bahwa kita persembahkan tubuh sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan kita persembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang benar di hadapan Tuhan, karena itulah yang menjadi ibadah yang sejati di dalam kehidupan ini. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya untuk kita mencapai ibadah yang sejati? Bagaimana supaya kita bisa mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang benar di hadapan Tuhan? Sebab itu mari kita akan kembali melihat firman Tuhan, yaitu di dalam Kolose pasalnya yang ketiga dan ayatnya yang kelima. Di sana berkata begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka, ya kata Paulus. Dan di dalam ayatnya yang ke-8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dan jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat firman Tuhan ini Paulus juga memberikan nasihat kepada kita, ya, untuk kita bisa mencapai ibadah yang sejati seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Roma tadi. Maka di sini dikatakan bahwa matikanlah dalam dirimu semua yang duniawi. Apa itu yang duniawi Bapak Ibu? Kita sudah baca tadi, ya. Dan saya kira saudara sebagai umat Tuhan, ketika kita melihat dan membaca ini adalah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dikatakan oleh firman Allah. Bahkan dikatakan di dalam ayat ini semua mendatangkan murka Allah di dalam kehidupan kita. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sementara di dalam surat Efesus tadi dikatakan bahwa kita telah diselamatkan, kita telah dipilih supaya kita menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Segala dosa-dosa kita telah diampuni. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa ada begitu banyak sifat-sifat manusia yang seringkali masih ada di dalam kehidupan ini. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata firman atau kata Paulus, untuk kita dapat betul-betul dapat menghasilkan ya ibadah yang sejati, maka hal-hal ini kita perlu tinggalkan, atau kalau perlu kita matikan, kata firman Allah, di dalam tubuh kita. Di dalam Galatia pasalnya yang kelima, di sana di dalam ayatnya yang ke-19 menyebutkan tentang perbuatan daging. Di situ juga dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perciraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya, dan seterusnya, ya. Terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu, diperingatkan kepada kita, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ya, kalau kita masih melakukan hal yang demikian, walaupun kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka dikatakan bahwa kita tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Karena di dalam Roma 8 ayat yang ke-8, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sana bahwa orang yang melakukan, yang hidup di dalam kedagingan tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita jaga keselamatan, kemurahan Allah yang kita sudah alami di dalam kehidupan ini, ya, supaya kita betul-betul dapat mencapai ibadah yang sejati. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat di dalam Roma pasalnya yang ke-6. Roma 6 ayatnya yang ke-13 dikatakan di sana, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk
serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Yang kedua, Bapak Ibu, serahkanlah seluruh hidupmu secara total kepada Tuhan. Karena dikatakan di sini, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Tuhan minta supaya kita serahkan seluruh tubuh, ya, seluruh kehidupan kita untuk menjadi kemuliaan Tuhan, ya. Dikatakan menjadi senjata-senjata kebenaran. Jangan lagi saudara kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak benar, seperti apa yang kita sudah baca di dalam ayat-ayat pendahuluan tadi. Jangan lagi kita melakukan penyembahan berhala. Jangan lagi kita percaya kepada hal-hal yang tidak benar di dalam kehidupan ini, ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita dapat mencapai ibadah yang sejati itu. Dan saudaraku, di dalam Filipi pasalnya yang keempat, kita lihat di sana dalam Filipi pasalnya yang keempat, dia berkata demikian di dalam ayatnya yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita perhatikan ketika kita memberi hidup kita, ya, kita menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan, dan kita melakukan hal-hal yang benar, ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, semua kita lakukan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka dikatakan oleh firman Allah, Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, berjalan di dalam iman. Apakah itu berjalan di dalam iman? Berjalan di dalam iman artinya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita akan membaca di dalam Amsal pasalnya yang ketiga dan di dalam ayatnya yang kelima, ya. Di sana dia berkata seperti ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi berjalan di dalam iman artinya betul-betul kita berjalan dengan percaya kepada Tuhan, tanpa bimbang, tanpa takut, tanpa khawatir. Memang saudara, kadang-kala kita sebagai manusia kita digoda untuk takut, khawatir, ya, untuk bimbang. Tetapi firman Tuhan katakan, serahkanlah apa yang kamu takutkan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan menolong kamu. Contoh, ya, orang yang berjalan di dalam iman adalah Abraham. Kita lihat Abraham adalah orang yang begitu beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Walaupun Bapak Ibu, ya, Tuhan telah berjanji, ya, kepada Abraham, tapi dikatakan janji itu, ya, belum langsung didapatnya sesegera itu, ya. Bahkan pada waktu Tuhan menjanjikan seorang anak, saudara, dikatakan, ya, janji itu lama kemudian Tuhan genapi dalam kehidupannya. Tetapi di sana dikatakan bahwa Abraham tidak menjadi lemah untuk menantikan janji Tuhan. Dikatakan imannya tidak menjadi lemah di hadapan Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat apa yang Tuhan janjikan, ya, asal kita percaya sungguh kepada Tuhan, maka pasti Tuhan akan genapi di dalam kehidupan ini. Maka itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau kita bisa melakukan hal-hal ini, ya, untuk mencapai ibadah yang sejati, saudara, mari kita matikan semua hal-hal yang tidak berkenan, yang bertentangan dengan firman Tuhan, sesuai dengan yang kita sudah baca tadi. Dan yang kedua, setelah itu mari kita serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Mari kita hanya mau melakukan apa yang benar di dalam kehidupan ini, serahkan sepenuhnya hidup ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memimpin kita. Dan ketiga, mari kita berjalan
di dalam iman, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka dengan demikian saudara, kita akan dapat mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Maka itulah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melakukan firman ini, maka ibadah kita hari ini tidak akan menjadi sia-sia, karena kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mencapai ibadah yang sejati itu dalam kehidupan ini. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ada satu janji Tuhan, ketika kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini, dan ketika kita sudah mencapai ibadah yang sejati, ya, yang diinginkan oleh Tuhan, ibadah yang berkenan kepada Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita lihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-23, di situ adalah janji Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-25 dia berkata demikian, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minuman, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya, saudara, ini adalah janji Tuhan. Ya, ketika kita mencapai ibadah yang sejati itu, maka janji Tuhan, Tuhan akan memberkati roti makanan kita, air minuman kita akan diberkati oleh Tuhan, dan lebih daripada itu Bapak Ibu, kita akan dijauhkan dari segala penyakit. Saudara, situasi yang ada pada hari-hari ini ya memang banyak membuat manusia takut, saudara. Bahkan kita pun berusaha untuk menjaga diri kita. Tetapi saudaraku, kita sebagai umat Tuhan yang sungguh-sungguh hidup beribadah dengan benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita. Itu adalah janji Tuhan bagi kita sekalian. Ya, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada saat sore hari ini. Dan mari kita berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Kembali kami datang menaikkan pujian, syukur, dan terima kasih kami kepada Tuhan, karena sore ini kami telah mendengarkan sebagian firman Tuhan yang mengajar kepada kami bagaimana kami bisa mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang sungguh-sungguh, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan akan meteraikan firman-Mu di dalam hati kami semua hari ini, agar kami semua dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sekalian. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Demikian pada saat sore hari ini, pada kesempatan ini Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan akan memberkati bangsa dan negara ini. Engkau berkati seluruh pemerintah kami yang ada, baik pemerintah kami yang ada di pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden kami, seluruh menteri yang ada, sampai pemerintah yang ada di pedesaan. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati, terus memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, untuk mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik dan benar, dan semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan yang menolong, maka bangsa kami akan menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa kami menjadi bangsa yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Masyarakat yang ada di dalamnya menjadi masyarakat yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan teristimewa kami, setiap umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada, kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Demikian juga kami berdoa buat semua kaum keluarga, sanak saudara kami, dimanapun mereka berada. Tuhan akan selalu melindungi dan memeliharakan kehidupan mereka. Biar bersama-sama kami semua tetap kuat di dalam Tuhan. Seluruh umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Tuhan akan berkati. Pelayanan di hari-hari ini Tuhan kiranya akan memberkati. Bahkan kami berdoa Bapak, sekiranya ada di antara umat Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam keadaan yang sakit, Tuhan, kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan Engkau akan tolong mereka, kasih berikan mereka kekuatan iman kepada mereka, untuk mereka tetap percaya kepada Tuhan, sehingga dengan iman yang teguh ketika mereka percaya kepada Tuhan, maka mereka akan melihat mujizat pertolongan yang daripada Tuhan itu nyata di dalam kehidupan semua mereka. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Kalau ada yang
lemah imannya Tuhan tolong kuatkan, yang susah Tuhan tolong hiburkan Bapa yang baik, yang dalam masalah dan pergumulan kehidupan, kiranya Tuhan Engkau akan memberikan jalan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan dengarkan doa kami, dan kami percaya Engkau akan senantiasa menyertai kehidupan ini. Akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengangkat tangan kita ke atas dan kita akan menerima berkat. Terimalah olehmu berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, kekuatan, persekutuan, penyertaan Allah Roh Kudus akan terus menyertai dan menolong kita mulai hari ini sampai Yesus kembali pada kali kedua menjemput kita masuk di dalam kerajaan surga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama, mari kita katakan